Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Rahmawati, guru SMP Negeri 1 Watan Sopeng. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi praktik baik pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Bangunlah Jiwa Raga, topik Spensa tanpa perundungan. Berdasarkan rapor pendidikan tahun 2023, SMP Negeri 1 Watan Sopeng berada pada kategori baik. Kemampuan numerasi mengalami peningkatan yang paling tinggi dibanding indikator yang lain. Iklim keamanan sekolah, meskipun dalam kategori baik, akan tetapi mengalami penurunan sebesar 2,88% dibanding tahun 2022. Sehingga iklim keamanan sekolah merupakan indikator dengan pencapaian terendah. Berdasarkan eksplorasi hasil rapor pendidikan, salah satu indikator pada iklim keamanan sekolah yang masih rendah dan mengalami penurunan adalah sikap dan pemahaman terhadap perundungan. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut dan membenahi sikap dan pemahaman terhadap perundungan, maka sekolah memutuskan untuk mengangkat pencegahan perundungan sebagai proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tema yang diangkat dalam proyek ini adalah Bangunlah Jiwa Raga dengan topik Spensa tanpa perundungan. Dengan proyek ini diharapkan peserta didik dapat memiliki karakter Pancasila yang mampu menghargai dirinya dan orang lain, serta mampu berinteraksi dengan positif. Proyek ini mengintegrasikan dimensi profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dengan sasaran elemen akhlak pribadi dan akhlak terhadap manusia. Untuk melaksanakan program anti perundungan melalui kegiatan proyek, salah satu hal yang perlu dipersiapkan adalah tim fasilitator proyek. Yang menjadi tantangan dalam proyek ini yaitu dibutuhkan fasilitator proyek yang memahami cara mengatasi perundungan di sekolah. Di SMP Negeri 1 Watan Sopeng hanya memiliki 3 fasilitator guru yang pernah terlibat dalam program RUTS yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dalam hal ini diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan Karakter atau PUSPK. Dan saya termasuk salah seorang fasilitator guru di SMP Negeri 1 Watan Sopeng. Dengan jumlah 22 rombel, tentu fasilitator guru program RUTS di SMP Negeri 1 Watan Sopeng tidak mencukupi kebutuhan rombel. Tidak semua guru memahami perundungan dan cara mengatasinya. Sebelum pelaksanaan kegiatan proyek, terlebih dahulu kepala sekolah menentukan koordinator proyek. Untuk proyek Spensa bebas perundungan, saya bersama 2 orang rekan lainnya dipercayakan sebagai koordinator. Dengan pertimbangan, kami bertiga merupakan fasilitator guru pada program RUTS. Setelah penetapan koordinator, kemudian dilanjutkan dengan penentuan tim fasilitator proyek. Semua guru kelas 7 dan 8 dilibatkan sebagai fasilitator proyek. Langkah selanjutnya, menyiapkan pemahaman fasilitator proyek melalui workshop pencegahan perundungan yang diikuti oleh seluruh fasilitator. Pada kegiatan workshop ini, saya bersama rekan fasilitator guru program RUTS berperan sebagai narasumber yang bertugas berbagi pemahaman kepada tim fasilitator tentang perundungan dan cara mengatasinya. Pada workshop ini, tim fasilitator juga mensimulasikan kegiatan-kegiatan yang ada pada modul, seperti berdiskusi tentang komunikasi asertif, melakukan pidato tentang kualitas orang pemimpin, hingga melakukan role play. Melalui simulasi-simulasi tersebut, tim fasilitator proyek memahami setiap alur proyek Spensa bebas perundungan. Selain persiapan tim fasilitator proyek, juga dilakukan persiapan peserta didik. Persiapan ini dilakukan dengan mengatur pengkelasan dan mensosialisasikan kegiatan pelaksanaan proyek kepada peserta didik. Pengkelasan peserta didik diatur secara acak yang bertujuan agar peserta didik saling mengenal satu sama lain walaupun mereka berasal dari kelas yang berbeda. Selanjutnya, saya bersama koordinator proyek yang lain menyusun modul proyek dengan mengadopsi modul dari program RUTS yang disesuaikan dengan keadaan sekolah dan kebutuhan peserta didik di SMP Negeri 1 Watan Sopeng. Kegiatan proyek dilaksanakan secara blok selama 5 hari, mulai tanggal 15 sampai 19 Mei 2023, dengan alokasi waktu 40 jam pelajaran. Setiap kelas didampingi oleh 2 fasilitator proyek yang bertugas memfasilitasi peserta didik dalam melaksanakan kegiatan
pada setiap tahapan proyek. Proyek Spensa Bebas Perundungan terdiri atas 4 tahapan, yaitu tahap pengenalan, tahap kontekstualisasi, tahap aksi, serta tahap refleksi dan tindak lanjut. Pada tahap pengenalan, peserta didik diperkenalkan dengan konsep-konsep penting dalam proyek dan melakukan eksplorasi tema agar memiliki pengetahuan yang cukup tentang perundungan. Aktivitas yang dilakukan pada tahap ini yaitu pengenalan proyek Spensa Bebas Perundungan melalui permainan nama dengan media bola wall. Pada permainan bola wall, peserta didik mengukur bola sepanjang aktivitas dengan menyebutkan nama dan hobi mereka. Bola wall pada permainan ini berfungsi sebagai pengingat visual dari jaringan sosial. Selanjutnya, pada tahap pengenalan, fasilitator juga mengarahkan peserta didik untuk meningkatkan rasa percaya diri dalam kelompok teman sebaya melalui kegiatan ngobrol yuk. Dan yang terakhir, peserta didik mendiskusikan dan melaporkan lokasi, jenis, dan frekuensi perundungan yang terjadi di sekolah. Sering terjadi aksi saling pukul-memukul, dan di samping tali sebelah sana sering terjadi pembulian fisik, maupun di dekat lab IPA sering terjadi saling. Sedangkan pada tahap kontekstualisasi, peserta didik melakukan eksplorasi dalam membangun hubungan yang sehat melalui diskusi tentang kepemimpinan dan komunikasi efektif. Organisasi atau semacam kelompoknya. Fasilitator mengajak peserta didik melihat dari perspektif yang berbeda dan membangun hubungan sehat dengan membaca komik menstruasi dan melakukan role-play mengenai perundungan pada anak perempuan yang sedang menstruasi. Pada kegiatan role-play ini, fasilitator mendorong anak laki-laki untuk memerankan peran anak perempuan yang diejek agar anak laki-laki memahami rasanya menjadi anak perempuan pada situasi tersebut. Sesi akhir pada tahap ini adalah peserta didik membuat kartu perilaku positif. Konsep untuk menggunakan kartu positif yaitu untuk membuat peserta didik fokus terhadap apa yang mereka rasakan dan kemudian menuliskannya menjadi sesuatu yang dapat digunakan untuk menolong orang lain. Selanjutnya, pada tahap aksi, peserta didik membahas aksi atau langkah strategis untuk menjalankan kampanye anti perundungan dengan membuat perubahan perilaku secara positif. Kemudian, mengembangkan dan mempraktikkan permainan role play berdasarkan observasi peserta didik terhadap perilaku perundungan di sekolah. Dan yang terakhir, membuat aksi yang melibatkan seluruh peserta didik melalui kampanye anti perundungan. Tahap akhir dalam proyek ini yaitu peserta didik melakukan refleksi terhadap kegiatan kampanye anti perundungan dan merancang tindak lanjut melalui kegiatan ceritaku. Sebelum adanya proyek Spensa Bebas Perundungan, sebagian besar peserta didik beranggapan bahwa tindakan dikatakan merundung jika melakukan kekerasan fisik. Namun setelah mengikuti kegiatan ini, peserta didik memahami bahwa perundungan bukan hanya kekerasan fisik saja, tapi perundungan bisa terjadi secara verbal, sosial, dan perundungan cyber. Peserta didik juga sudah memiliki keberanian melaporkan jika melihat perundungan di sekolah. Mereka sudah tahu di mana bisa memberikan aduan perundungan jika tidak bisa mengatasi perundungan itu. Sebelumnya, peserta didik masih memiliki ketakutan melaporkan jika melihat perundungan. Wawasan guru pun dalam mengatasi perundungan di sekolah juga semakin meningkat dengan adanya kegiatan proyek ini. Sebelumnya, penanganan kasus perundungan di sekolah hanya diatasi oleh guru bimbingan konseling, bagian kesiswaan, atau kepala sekolah. Akan tetapi saat ini guru-guru sudah mulai terlibat dalam mengatasi perundungan, terutama jika perundungan itu terjadi di dalam kelas. Demikianlah praktik baik yang dilakukan di SMP Negeri 1 Watan Sopeng dalam mengembangkan dan melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam mencegah dan mengatasi perundungan di sekolah. Semoga praktik baik ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.